Itu segera di mute dulu teman-teman yang di admin, tolong di mute dulu pesertanya. Ya, pagi ini kita akan mendemonstrasikan beberapa masakan Indonesia yang rasanya untuk saya sendiri belum pernah saya coba. Jadi mungkin kita pagi ini bisa sama-sama belajar membuat 4 jenis masakan. Mulai dari makanan utama, kemudian snack juga, dan ada juga snack juga mungkin ya kategorinya snack yang kriuk-kriuk. Ya, sebelum kita mulai, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan sekiranya di tengah-tengah demo nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan menggunakan feature raise your hand di aplikasi Zoom. Nanti kita akan lihat dan kita sampaikan, kita bacakan atau kita minta untuk mengajukan pertanyaannya. Tapi jangan khawatir, nanti di ujung acara kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat disampaikan di tengah-tengah acara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dari Wisma Indonesia Quito, kami persembahkan demo masak pagi ini bersama chef kami, Chef Aloysius Marino. Silakan, Chef. Selamat pagi, Bu Ella. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Jadi ini chef kami, Chef Aloysius Marino dari Wisma Indonesia di Quito. Sudah bekerja di sini selama berapa tahun, Chef? Ada 4 tahun ya? 4 tahun setengah, Bu Ella. 4 tahun setengah. Sebelumnya di mana? Saya mengepalai dapur di Kura-Kura Resort. Kura-Kura Resort tuh di tengah-tengah antara Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Pulau Jawa dengan Kalimantan. Kalimantan. Karimun Jawa. Oh, Karimun Jawa. Ya. Oke. Di Kura-Kura Resort. Ya. Kenapa dulu tertarik masak-masak? Sekolahnya emang sekolah masak? Ya, saya emang sekolah di kitchen. Sekolahnya di kitchen? Ya. Di dapur? Ya, di sekolah perhotelan. Jurusan masak? Ya, jurusan. Di mana tuh? MHI Bandung kalau nggak salah ya? Oke. So, jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Chef Rino cukup berpengalaman dan kami adalah saksi nyata bahwa masakan-masakan Chef Rino ini memang tidak diragukan lah. Nah, untuk pagi ini, apa yang mau dipersembahkan? Pagi ini saya sudah mempersiapkan untuk bikin selat Solo. Selat Solo. Terus ada tempro. 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 Ini baru nih kayaknya, tempro. Tempro ini bukan baru, Bu. Oh, bukan baru. Karena kita nggak punya oncom, jadi kita modifikasi dari tempe penggantinya oncom. Oh, sebenarnya ini tuh mestinya comro alias oncom di jero. Ya. Tapi diganti menjadi tempe di jero. Oh, oke. Terus kita ada misro. Misro yang kurang lebih bahannya sama kayak tempro. Kalau misro itu apa? Misro itu amis di jero. Amis di jero. Amisnya tuh? Amis orang Sunda tuh jadi manis. Kirain anyir, bukannya? Bukan, Bu. Amis. Manis di jero. Oke. Kemudian ada apa lagi? Satu yang mungkin juga favorit orang Indonesia nih, rangginang. Rangginang. Gitu. Susah nggak sih bikin rangginang? Gampang, cepat. Bahannya cuma sedikit. Ternyata nggak susah ya, Bapak Ibu? Semua bisa dicari. Oke. Bahannya ada semua di sini deh, ada ya? Semua atau bisa diganti. Bisa diganti. Oke. Alternatif. Ya, oke. Nanti kita sampai pada sesi rangginang ya. Ya. Oke, sesi pertama, masakan pertama apa yang mau kita sampaikan? Pertama kita mulai dari selat Solo dulu. Selat Solo. Selat Bahan-bahannya? Yang hari ini saya sudah persiapkan pakai lidah. Lidah sapi ya. Ada bawang bombay. Bawang bombay. Ada bawang putih halus. Bawang putih halus. Ada tomat juga, nanti kita akan potong dadu. Tomat. Dan rempah-rempah, ada kayu manis. Ada cengkeh. Dan juga ada pala. Oke, dan pala. Itu aja bahan-bahannya. Ada bumbu-bumbunya. Yang lain? Selat Solo kita pakai mayones Jawa. Kita sebut mayones Jawa. Kenapa mayones Jawa sih? Nah, mayones Palembang, saya orang Palembang. Karena mungkin tesnya orang Jawa lebih manis. Jadi dia manis ya, karena itu disebut mayones Jawa. Kecap pastinya.
Kecap. Ada margarin nanti untuk menumis. Sama nanti ada kondimen-kondimennya kayak kentang atau keripik kentang. Kentang atau bisa dengan keripik kentang ya. Ya, ada buncis, ada wortel. Oke, bisa kita mulai mungkin. Ya, Bapak dan Ibu, kita bersiap untuk menu pertama, membuat selat Solo. Tadi bahan-bahannya sudah disampaikan oleh Chef Rino, tapi jangan khawatir, nanti kita akan tampilkan lagi bahan-bahannya yang kita pergunakan untuk membuat selat Solo. Nanti di akhir pembuatan selat Solo akan kita tampilkan slide-nya. Oke. Kita bisa mulai ya? Bisa kita mulai. Pertama kita rebus dulu si daging ini. Direbus. Nah, tips dari saya, jangan pernah mencuci daging dengan air. Jadi beli dari pasar nggak dicuci? Jangan dicuci. Kenapa? Jadi, karena air yang kita gunakan mengandung oksigen. Mengandung oksigen. Jadi kalau kita nggak langsung gunakan dagingnya bisa cepat rusak. Oh. Jadi sebaiknya kita rebus dengan air mendidih. Jadi dari pasar, dari supermarket bisa kita potong langsung utuh. Terus dimasukkan ke air mendidih. Kita masukkan ke air mendidih. Oh, oke. Jadi itu caranya. Saya mah selama ini suka saya cuci. 5 menit. Itu salah. Ya, ini kita rebus 5 menit aja. 5 menit. Supaya darah atau bau amis daging hilang. Oke. Nanti setelah itu kita angkat, kita rebus lagi pakai air yang sudah kita kasih daun salam sama garam. Oh, kemudian dipindah ke air lain ya, yang juga sudah mendidih. Ya, tapi ditambah dengan garam dan daun salam. Fungsinya apa tuh garam dengan daun salam? Garam lebih ke untuk rasa, jadi tetap ada rasa asinnya juga. Daun salam juga supaya ada aromanya. Tapi ini bukan cuma untuk masak selat Solo aja kan? Bukan, ini daging ini bisa buat untuk masak yang lain. Oh, jadi tips untuk mengolah daging sesungguhnya. Ya. Untuk olahan daging apa saja? Betul. Oke. Jadi gitu Bu, Ibu, tipsnya yang saya sendiri baru tahu juga bahwa daging nggak usah dicuci, langsung direbus aja dulu selama 5 menit. Air rebusan pertama bisa kita buang. Ya. Nggak kita gunakan. Ini sudah kita rebus pertama ya. Rebus pertama, jadi yang sudah kemudian kita buang. Dibuang untuk kemudian ganti ke air rebusan yang kedua. Ya. Nah, air rebusan kedua ini tadi yang dicampur dengan garam dan daun salam. Kita masukkan kembali lidahnya. Kita rebus sampai kalau ibu-ibu mungkin atau teman-teman menggunakan lidah, direbus sampai kulit lidahnya bisa terkelupas. Bisa kita coba-coba gitu ya, mudah dilepasin atau belum gitu kulitnya. Kurang lebih berapa lama tuh? 30 menit kah? Kurang lebih bisa sampai 1 jam. Oh, oke. Tapi kalau selat Solo ini memang hanya pakai lidah atau bisa diganti sama daging biasa aja? Biasanya saya kalau nggak pakai lidah pakai brisket atau sandung lamur. Sandung lamur. Atau iga yang lebih lebih berlemak atau lebih tasty rasanya. Oke, sambil kita nunggu dagingnya direbus, mungkin kita bisa mempersiapkan bumbu ya. Mempersiapkan bumbu. Apa aja ini yang diperlukan bumbunya? Bawang putih bulat. Bawang putih yang sudah digulak. Kita panasin dulu margarinnya. Bersama nanti ditumis dengan margarin ya. Oh, berarti tadi mah sinyal ya. Ya, sambil kita panasin margarin, kita iris. Bawangnya diiris memanjang.
bawang putih yang udah kita ulek dengan garam dan lada, kurang lebih 25 gram. 25 gram bawang putih yang sudah diulek dengan garam dan lada. Ada ya. Dan kita masukkan Bawang bombaynya. bombanya. Sambil nunggu harum, Sampai harum. sampai agak kecoklatan, bisa kita potong dadu tomat. Tomatnya dipotong dadu. Tomatnya seberapa banyak, Chef? Satu butir, kalau agak sedang ukurannya, Satu ya. ya, satu buah, Saya boleh dikit-dikit bantu ya. boleh Bu. Selamat pagi Bu Dubes Nini, selamat bergabung bersama kami. Senang sekali bisa bergabung bersama kami. Oke, ini sampai larut atau kuningan ya. Tomatan, tempat dan tomat. Ini dagingnya udah. Dagingnya udah. Angkat, kita tiriskan. Oke. Bisa disimpan utuh, mungkin belum diiris, atau bisa dipotong sesuai selera. Tomatnya udah siap. Udah ini nih, wanginya udah mulai tercium. Kita masukkan tomat. Tomat masuk. Tumis lagi ya. Tumis lagi. Jadi kita masukin rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya yang diperluin apa aja? Cengkeh. Cengkeh. 3 buah aja. 3 buah cengkeh. Ada kayu manis. Kayu manis. Terus juga ada pala. Kira-kira 3-4 cm. Ya. Itu daun pala. Pala bubuk yang udah saya parut tadi. Pala bubuk seberapa banyak, Chef? Setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Oke, ditumiskan lagi. Sampai tomatnya mungkin agak layu. Sampai seberapa lama nih tumisnya lagi? Sampai agak wangi lagi ya. Kita tunggu, sambil kita tunggu. Ini tadi daging yang udah kita rebus dengan daun salam. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam, 45 menit sampai 1 jam ya. Sampai kulitnya bisa dikupas. Kalau untuk lidah, sampai kulit luarnya, bagian luarnya gampang untuk dikupas. Bisa dikupas. Kayak gini. Ini enak banget. Ini saya bikin. Jangan ngebayangin lidah sendiri. Bentuknya emang bentuk lidah. Ya. Seperti ini. Sudah nggak ada bagian kulit luarnya. Sekarang kita Sebrino, sambil ini tuh ada yang nanya
Mbak Ibu Roselia Sari, bisa nggak kalau lidahnya diganti dengan daging? Karena nggak suka lidah. Ya, tadi yang saya juga tadi sudah menyampaikan daging ini bisa kita ganti jadi pakai iga. Pakai iga bisa ya. Pakai iga atau pakai sandung lamur. Sandung lamur. Jadi bisa Mbak Roselia atau Ibu Roselia bisa diganti kalau nggak suka dengan lidah. Nah, sekarang kalau untuk flatoro, tipis-tipis. Dagingnya diiris-iris tipis. Wah, ini kita biarin dulu bumbunya. Ya, Saya karena jarang masak, jadi suka takut kalau kosong, jadi bumbunya selalu dibalik-balik. Ya. Masuk ke dalam air garam tadi. Masuk ke dalam air garam. Oke, ini bumbunya sudah. Wah, ini permainan yang begini. Gimana caranya? Kita angkat, jangan lupa sebelum kita angkat masakan atau apapun yang kita masak, masukkan dulu kompor baru kita angkat. Kenapa tuh? Karena takutnya nanti kita lupa atau kita lagi di jalan, aduh kompor udah dimatikan belum ya? Ya benar. Terima kasih saya ingin mengingatkan karena saya sering kali kayak begitu. Udah keluar rumah ternyata lupa matiin kompor misalnya. Biasanya ibu seperti itu. Ya. Jangan lupa diangkat dulu, baru dimatikan dulu. Dimatikan dulu baru diangkat. Jadi tadi bumbunya masuk ke dalam rebusan daging yang kedua ya, yang sudah ada daun salam dan garam. Ya, sekarang kita bumbui. Ditambah bumbu lagi. Kita bumbui garam lagi. Garamnya seberapa banyak sekarang? Setengah sendok teh. Setengah sendok Jangan teh. banyak-banyak, karena tadi yang di airnya di bumbu. Oh, di bumbu halus juga sudah ada garam. Airnya pun sudah ada Di garam. air juga sudah ada garam. Kira-kira setengah sendok teh ya. Akan ada. Lada, merica setengah sendok teh juga. Juga kecap. Nah, kecap nih. Yang tricky adalah kecap, saya bilang. Kecap Karena saya gunakan kurang lebih 7 sendok makan. 7 sendok makan kecap manis. Ya. Buat kita agak kesulitan soal kecap manis, saya bilang, karena nggak ada. Kalau kebetulan stok kita habis, yang harus kita bawa dari Indonesia bisa diganti kira-kira dengan apa ya? Ya, biasanya kalau kita nggak punya kecap atau kehabisan, kita bisa ganti kecapnya pakai soy sauce. Soy sauce. Soy sauce yang Asia punya, yang Cina punya, jangan yang Jepang. Kenapa nggak pakai yang Jepang? Komen gitu. Sorry menyebut merek. Yang Jepang rasanya tuh Jepang banget, jadi nanti nggak jadi Solo. Oh, oke. Jadinya sushi. Ya, jadinya. Oke. Gitu. Jadi ibu-ibu pakai apa tadi namanya soya sauce, tapi yang asin, yang Asia punya, kalau bisa yang dari bukan non Jepang, yang biasa bukan dipakai untuk sushi. Kita tambahkan gula kelapa atau gula aren. Ditambah gula kelapa. Sugar atau gula aren. Ditambah palm sugar atau gula aren. Ya. Selamat pagi Bu Dubes Stella dari KBRI 5. Selamat bergabung bersama kami Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sambil menunggu. Walaupun walaupun sudah pakai kecap, tetap ditambah gula ya. Ya, tetap ditambah gula. Okay. Kalau gula putih? Kalau ya pakai gula putih. Pakai gula putih juga.
Oke. Nah, merebus lidah yang sudah kita potong-potong bersama dengan bumbu-bumbu semua ini tadi kira-kira berapa lama? Biasanya sampai agak surut kaldunya. Kurang lebih 45 menit. Sekitar 45 menit sampai airnya surut ya. Surut. Airnya berkurang ya. Setelah setelah bumbu sudah masuk semua, Ya. kita bisa tambahkan telur. Telur rebus. Telur rebus yang sudah kita rebus selama 10 menit. 10 menit. Jangan lama-lama rebusnya. Kenapa? Karena nanti kita rebus kembali. Kalau kita rebusnya udah terlalu kematangan, ada part abu-abu setelah. Oh, oke. Jadi 10 menit telurnya direbus, ya. Jangan lebih lama supaya nanti tampilnya lebih cantik gitu ya, nggak ada bagiannya yang berubah jadi abu-abu. Sambil nunggu setelah telurnya matang, mungkin kita bisa prepare mayones Jawa tadi. Mayones Jawa. Sambil nunggu mayones Jawa, ada pertanyaan lagi. Oh, boleh? Chef Rino, kalau proses daging direbus sebelum diolah yang tadi, bisa tidak proses itu digunakan kalau kita mau bikin steak? Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Kalau untuk steak, lebih baik jangan direbus. Jangan direbus? Jangan direbus, jangan dicuci juga. Jadi langsung aja. Jadi atau biasanya kita lap. Oke. Kita tepuk-tepuk dagingnya, dilap sampai agak kering gitu. Jadi jangan dicuci, jangan direbus. Jangan cuci juga ya, jangan rebus. Jadi langsung aja. Kalau untuk steak ya. Oke. Semoga menjawab ya, Mbak Vera. Oke, sekarang persiapan untuk mayones Jawa. Membuat mayones Jawa. Mayones Jawa ini ada. Tadi kenapa mayones Jawa? Mungkin karena memang pengaruhnya karena ini masakan dari Jawa ya, khususnya dari Solo, Surakarta. Jadi memang seleranya lebih cenderung ke manis gitu ya. Oke. Ya, ini kita akan siapkan Mbak Listi untuk membuat mayones Jawanya. Ya, jadi mayones Jawa ini saya juga masih pakai mayones instan. Mayones instan. Mayones instan. Ada margarin. Margarin cair. Ada juga susu kental manis. Susu kental manis. Jadi di sini saya sudah siapkan 3 sendok makan mayones instan. 3 sendok makan mayones instan. Lalu kita tambahkan 1,5 sendok makan susu kental manis. Susu kental manis. Dan juga 1/2 sendok makan margarin. Margarin yang udah dilelehkan. Oke. Kita aduk. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman dari KJRI New York, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mayones Jawa. Ini mayones Jawa yang siap. Oke. Tuh saya ada pertanyaan lagi. Untuk bikin mayones Jawa, margarinnya bisa diganti dengan butter nggak? Jangan. Kalau untuk mayones, untuk margarin jangan diganti dengan butter karena nanti rasanya jadi creamy butter ya. Dia ada rasa butternya. Kalau margarin kan slightly salt. Jadi sebaiknya pakai margarin aja. Ya. Oh, oke. Oke, sekarang udah mateng. Tata. Oke. Ini adalah pelengkap untuk si selak solonya ya. Pelengkapnya ada daun selada, ada buncis, ada wortel yang udah kita potong 4 cm kurang lebih. Lalu kita rebus. Seladanya kita susun.
Buncis. Buncis sudah direbus, dipotong kira-kira 4 cm ya. Ya. Ini kita ambil lagi. Oke, jadi Ibu-ibu sambil menunggu karena ini memerlukan waktu kurang lebih 1 jam, 45 menit sampai 1 jam untuk membuat selat Solo ini matang, sempurna. Seprino tadi sebelum kita mulai, Seprino sudah mempersiapkan selat Solo yang sudah jadi, yang sudah siap matang. Apa aja yang kita tata? Oke, selat lidah. Kira-kira suka-suka ya porsinya ya, Seprino? Ya, tapi biasanya kurang lebih 50 sampai 75 gram. 50 sampai 75 gram. Tergantung berat badan nampaknya ini. Tergantung. Kalau saya bisa lebih berarti. Kemudian telur, ya. Telurnya tadi setelah direbus, setelah diolah dengan bumbu menjadi seperti telur pindang ya. Ya. Kalau teman-teman pakai keripik kentangnya bisa ditaruh nanti di akhir setelah kuah masuk. Yummy sekali. Ya. Tinggal kita kasih keripik kentang. Saya lebih suka pakai keripik kentang. Kenapa tuh? Ketika keripik kentang kena kaldu selat Solo ini rasanya lebih tasty gitu Bu, daripada kentang biasa. Daripada kentang, tapi bisa juga kalau ini diganti kentang goreng biasa. Bisa, kentang goreng biasa kita potong-potong wedges mungkin atau sesuai selera. Oke. Kasih kentang. Terakhir kita kasih Mayones Jawa. Mayones Jawa. Ya. Selat Solonya udah matang. Sudah matang selat Solo kita. Oke. Ini adalah selat Solo. Wah, saya beruntung dong pagi ini ya dapat 1 piring selat Solo. Oke. Terima kasih Seprino. So Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini selat Solo tadi yang sudah dimasak oleh Seprino dengan menggunakan lidah sapi. Bisa diganti dengan daging atau iga atau apa dagingnya sandung lamur mungkin. Jadi lebih ada lemak-lemaknya. Kemudian dengan lengkap dengan semua kondimennya, ada keripik kentang, telur, dan mayones Jawa. Berserta ada sayuran juga. Jadi ini lengkap dan sehat. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi sudah kita menyaksikan bagaimana pembuatan selat Solo. Terima kasih sudah bergabung dengan kami juga Ketua DWP dari KJRI New York, Ibu Endang. Selamat bergabung bersama kami, Ibu. Selamat pagi dari Quito. Nah, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin baru bergabung bersama kami, tadi belum sempat mengikuti bahan-bahannya apa saja, nanti kita tampilkan segera slide-nya yang berisi bahan-bahannya. Mas Alvin, ya ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat selat Solo. Ada 500 gram lidah sapi, bisa diganti dengan iga, bisa diganti dengan brisket. Kemudian 1 buah tomat merah yang kita potong dadu, 2 cm kayu manis, 5 buah cengkeh, 1 sendok teh pala bubuk, 2 liter air, 2 sendok makan margarin, 7 sendok makan kecap manis, 3 butir telur yang kita rebus selama kurang lebih 7-10 menit, 200 gram bawang bombay yang kita iris panjang, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk bumbu halusnya kita memerlukan
25 gram bawang putih, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh garam. Nah, untuk mayones Jawa, kita butuh 3 sendok makan mayones instan, kemudian 1,5 sendok makan susu kental manis, setengah sendok makan margarin yang kita lelehkan. Sementara untuk pelengkap hidangannya nanti kita perlu 100 gram kentang goreng atau bisa diganti dengan keripik kentang. Kemudian selada, 50 gram buncis kita rebus, kita potong-potong 4 cm, dan juga wortel. Nah, tips mengenai daging juga kita tuliskan di sini, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa nanti mencatat. Tips bagaimana mengolah daging. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu nanti dengan menu yang kedua. Nah, menu kedua ini agak unik karena cukup berbeda dengan yang biasa kita dapatkan di Indonesia. Tapi bahan-bahannya cukup mudah. Di sini pun kita masih bisa menemukan. Oke, Seprino, kita kembali lagi dengan menu berikutnya. Nah, menu berikutnya apa nih? Menu berikutnya itu tempro atau tempe di jero. Tempe di jero. Kenapa kita ganti dengan tempe? Karena kita nggak punya oncom, jadi kita ganti oncom ini dengan tempe. Oncomnya kita ganti dengan tempe, sambil mempersiapkan bumbu untuk tempro, mungkin bisa juga mempersiapkan untuk bahan-bahan untuk misro, karena kurang lebih kurang lebih sama ya. Kurang lebih bersama dari bahan dasarnya dari singkong. Ya, tapi yang pertama adalah tempro. Ya, pertama kita buat tempro dulu. Kita udah punya singkong yang udah kita parut. Terus ada kelapa parut juga. Nanti ada daun bawang. Daun bawang biasanya ibu-ibu suka pakai yang besar. Kalau biar lebih cantik, kita pakai yang kecil-kecil. Oh, bawang yang kecil-kecil ya. Daun bawang yang kecil-kecil. Ada bawang putih yang nanti kita ulek bareng cabai, atau ada juga yang kita pakai untuk ngebumbuin singkong ini. Ada kencur. Nah, ini kencurnya juga bikin ininya lebih enak. Bawang putihnya nanti kita ulek. Ya, nanti kita ulek. Untuk isian pakai tempe. Tempe yang udah kita potong dadu-dadu. Oke, sambil kita mulai, sambil kita mempersiapkan yang lain, kita goreng dulu tempenya. Tempenya seberapa banyak kira-kira? Ini kurang lebih 200 gram. 200 gram. 200 gram dipotong-potong dadu lalu digoreng ya. Digoreng setengah matang aja, jangan terlalu kering. Oke, digoreng aja setengah matang. Ya. Sambil kita nunggu tempenya matang, bisa kita bikin kulit singkongnya. Untuk singkongnya. Jadi ada singkong yang udah kita parut. Singkongnya kita parut tadi kira-kira bisa 500 graman ya? Ini 250, Bu. Oh, ini 250. Ya. Sudah kelapa parut juga. Kelapa parut seberapa banyak kira-kira? Ini 75 gram. 75 gram. Ada margarin. Ada margarinnya. Margarinnya kurang lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh margarin. Nah, ini daun bawangnya. Daun bawang tadi yang sudah diiris-iris. Kurang lebih 4 sendok teh. 4 sendok teh, kurang lebih lah ya. Kurang lebih 4 sendok teh. Bawang putih yang sudah kita ulek. Bawang putih yang sudah kita ulek tadi. Kurang lebih dari 5 siung bawang. Nah, nanti kencurnya kita? Nah, kencurnya untuk tempe isian, Bu. Ya. Oh, oke. Untuk kulit kita cuma ini aja. Iya. Jangan lupa ketumbar. Ketumbar. Kurang lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh.
Terus kita bumbui dengan setengah sendok teh garam. Dan juga setengah sendok teh gula. Ini kita aduk aja. Mungkin ini sudah ya tempenya, Seprino ya? Iya. Sementara Seprino mempersiapkan kulitnya untuk temro. Kita aduk rata singkongnya. Oke. Seperti ini. Sudah sampai rata ya. Ya. Kemudian Terus kita sisihkan mempersiapkan dulu. Kita mempersiapkan isi. isinya, tempe di jeronya. Tempe di jero. Juga bawang putih. Bawang putih, Nah, kita ulek bareng sama cabai. cabai, Kalau yang suka pedas bisa pakai cabai rawit. lebih suka pedas bisa tambah lagi cabainya atau gunakan cabai keriting atau cabai rawit bahkan ya. Ya, kalau suka pedas ya. Kayaknya kalau temro memang lebih enak kalau dia pedas. Gitu. Ya. Ini kurang lebih kayak bikin sambal tempe. Oke. Seprino sambil menunggu, Seprino sambil ngulek-ngulek kali ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Dubes kita di Buenos Aires, Argentina, Ibu Dubes Nini. Untuk adonan kulit temroknya, apakah bisa kalau tadi kelapa parutnya yang segar, apakah bisa diganti dengan kelapa parut kering? Bisa banget kalau Ibu Dubes dari Buenos Aires, bisa banget diganti dengan kelapa kering. Bisa diganti dengan Bisa kelapa diganti kering. kelapa kering. Tapi sebisa mungkin itu dihaluskan lagi, lalu dikukus dulu. Oh, ya Bu Dubes, karena di sini setahu saya kelapa keringnya itu besar-besar sekali gitu Besar-besar dan ya, keras. parutannya dan keras. Jadi sebaiknya ditumbuk lagi sedikit atau gimana? Iya, dicopper lagi pakai. Dicoper lagi, Nah, kemudian pakai chopper. dikukus juga. Itu dikukus ya, terus Oke. dikukus. Rasanya kurang lebih Kurang akan lebih sama. sama. Oke. Jadi bisa Bu, bisa diganti dengan kelapa kering. Bu Lili, ada pertanyaan lagi mengenai bumbu kuah. Nanti kita tampilkan lagi Bu Lili ya, untuk menu yang sebelumnya tadi, selat Solo. Nanti kita tampilkan lagi. Ini kita kasih Kemudian apa nih? kencur. Nah, kencurnya nih yang bikin rasanya menjadi lebih enak. Kalau teman-teman yang di luar Indonesia kesulitan nggak punya kencur, mungkin bisa di skip aja. Oh, kalau nggak punya kencur bisa di skip aja ya. Walaupun kencur jadi aromanya jadi bikin lebih enak. Itu yang khas sebenarnya sih, Ya. kencur. Nah, mungkin kalau lagi pulang bisa bawa kencur lalu kita frozen. Di frozen. Di Atau nanam-nanam sedikit kali bisa ya, kalau yang di kawasan Ya, kalau yang di kawasan kita, Amerika tropis, Selatan, Amerika Latin masih bisa sedikit-sedikit menanam. Oke. Kita tumbuk sampai halus sekali atau nggak perlu terlalu halus? Agak kasar, nggak apa-apa. Oke. Tempenya. Bareng. Satu pertanyaan lagi dari Bu Dubes Nini Seprino.
Bu Dubes pernah coba bikin tembok di Buenos Aires di Argentina, tapi hasilnya agak apek. Apakah karena kualitas singkong? Kalau agak apek bukan dari singkong, mungkin dari kelapa keringnya yang udah kelamaan. Gitu. Karena kelapa kering kalau kelamaan bau atau rasanya nggak enak. Kelapa keringnya. Ya, mungkin bisa di oven dulu atau dijemur sebentar. Di oven atau dijemur? Ya, untuk ngilangin rasa apek tadi. Baru kemudian dikukus? Ya, baru kita dihaluskan terus dikukus. Agak susah kayaknya kalau kelapanya udah agak apek. Kalau singkong sih mungkin enggak harusnya. Singkongnya juga bisa jenis singkong apa aja kan ini ya? Kita tuh kalau nggak salah ada singkong tuh yang putih, ya, kemudian ada yang kuning, kita sebut kadang-kadang kita sebut singkong mentega atau apa gitu. Bisa apa aja ya? Oke. Isiannya udah siap, kita bumbui. Dibumbui lagi dengan garam dan gula kelapa atau gula aren. Buat kalau teman-teman punya gula aren. Gula kelapa atau gula aren. Ya. Seberapa banyak tadi gulanya? Gula tadi setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Sama garam tadi juga sama. Garam juga setengah sendok teh ya. Oke, isiannya udah jadi. Agak kasar segini nggak apa-apa. Ya. Saya Brino masih dari Bu Dubes Nini di Argentina. Kalau singkongnya kita parut, biasanya keluar banyak air. Nah, apakah singkong parutnya itu diperas dan disaring dulu? Ya, biasanya singkong kalau yang mengandung airnya banyak, kita peras dulu sampai airnya keluar semua, sampai sari-sari singkong keluar semua. Diperas dulu sampai habis airnya? Ya. Berarti sampai kering banget gitu? Sampai kering banget. Oh, itu karena nanti kan di adonan tempuranya ini ada margarin yang bikin erat lagi. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun udah sampai keset kering gitu ya, si singkong parutnya. Atau didiemin di atas saringan sampai ntar dia netes-netes sendiri airnya. Oke. Itu supaya lebih renyah gitu kali ya? Si temroknya tadi supaya lebih renyah, lebih crispy ya. Ya. Sekarang Seprino sedang membentuk-bentuk terbentuk, jadi bentuknya. Oke, dipipih-pipihkan dulu. Kita kasih isian. Kemudian dikasih isi. Lalu kita bentuk. Biasanya kalau temro atau comro, kita bikin agak memanjang, lonjong. Bentuknya memanjang ya. Seperti ini kurang lebih. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi, Seprino, kalau misalnya tempe nggak ada, oncom nggak ada, nah sementara di kita kan mungkin ada alternatif lain, maksudnya katakanlah di Quito. Ada alternatif lain, bisa nggak misalnya diganti dengan isian lain? Mungkin yang terpikir oleh saya kacang-kacangan. Kacang-kacangan? Iya, kacang-kacangan bisa. Atau mungkin daging mungkin malah bisa. Daging mungkin bisa juga ya, atau diganti dengan tuna mungkin ya, tentu pedas seperti ini ya. Bisa. Oke, jadi bisa seperti itu
Pak Robi bisa diganti isinya. Pak Robi dari Meksiko kayaknya. Ya, Pak Robi nampaknya Pak Robi dari Meksiko ya. Selamat bergabung juga Pak Robi. Bentuknya memanjang. Ginu-ginu kayaknya itu. Sesuai yang bikin, Bu. Sesuai yang bikin. Ya, Ya, kita goreng. lantas digoreng. Tips dari saya kalau menggoreng temro Ya. atau miso atau combro, pakai wajan yang agak besar dengan minyak banyak. Wajannya yang wajan lebih besar, Ya. minyaknya banyak. Karena Supaya apa tuh? biar warnanya rata, jadi kita Oh, oke. balik-baliknya enak. Supaya kuning kecoklatannya cantik ya. Oke. Kita goreng. Ya. Mungkin sambil nunggu goreng bisa kita siapin untuk misro Ya. karena bahannya kurang lebih sama. Oke, tapi mungkin sebelum Seprino melanjutkan dengan misro, mungkin bisa kita tampilkan dulu resep atau bahan yang diperlukan untuk membuat temro ya. Sambil kita menggoreng temro dan juga mempersiapkan untuk misro. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Seprino untuk membuat temro atau tempe di jero ini kita memerlukan sekitar 250 gram singkong, 75 gram kelapa parut, 1 sendok makan margarin, 3 siung bawang putih, 30 gram daun bawang yang diiris tipis, kemudian 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula. Sementara untuk isiannya, yang kali ini kita menggunakan tempe, kita perlu 150 gram tempe, 5 siung bawang putih, 50 gram cabai merah. Ini cabai merah bisa diganti dengan cabai merah besar, cabai merah keriting atau cabai rawit. Kemudian 15 gram kencur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula merah. Ini untuk penyedap rasa ya. Nah tadi tipsnya dari Seprino untuk menggoreng temro ini, biasanya kita menggunakan Seprino biasanya menggunakan wajan yang lebar dengan minyak banyak supaya gampang untuk membolak-balik dan warnanya bisa rata, kuning keemasannya menjadi rata. Dan Seprino akan mempersiapkan untuk menu berikutnya dengan bahan yang sama dari singkong. Ada, ya Seprino sambil menunggu. Ada pertanyaan dari Bu Dubes kita, Bu Dinariati. Kalau temro atau combro dikasih kemangi atau di sini kita ketemunya toron hill, bisa nggak untuk lebih menambah rasa? Bisa untuk menambah rasa dan aroma juga di tempenya. Jadi di bagian isinya kita kasih kemangi, atau kalau punya kemangi kita kasih kemangi. Kalau bisa kemangi. Nah, kalau nggak ada, kalau di Amerika Latin mungkin banyaknya toron hill. Toron hill ya, jadi bisa ya. Bisa. Ibu Lis Ani dari Helsinki, salam dari Kito Ibu, selamat bergabung dari Helsinki.
Tadi sudah ada pertanyaan yang sama, Ibu bisa Bukan. singkong. Oh, sorry, singkong parut kering. Kalau singkongnya pakai singkong parut kering. Kalau pakai singkong parut kering masih bisa, asal bukan tepung singkong ya. Kalau tepung singkong jadinya tapioka. Oh, Kalau singkong parut kering kayak kelapa kering dikeringin mungkin masih bisa. masih bisa ya. Kalau untuk tepung singkong udah nggak bisa karena nanti jadinya kayak cilok ya. Oh ya, jadinya Jadinya kayak jadi cilok atau cireng ya. Iya. Oh, oke. Jadi bisa Ibu kalau singkong parut kering yang digunakan. Oke. Ya. Sudah siap nampaknya ini temroknya sudah masak. Temroknya gino-gino kayak saya nih. Kalau pakai cabai rawit ini lebih menggigit ya. Ya. Temrok. Karena kebetulan di Quito masih belum terlalu lengkap aktivitas yang bisa dilakukan ibu-ibu, jadi pasar-pasar gitu juga masih belum buka semua. Jadi memang kita di Quito sudah beberapa waktu kehabisan stok cabai rawit. Walaupun biasanya ada, karena cabai rawitnya hanya dijual di pasar-pasar tradisional. Ya. Jadi kita sudah siap dengan. Kita sudah siap dengan. Oke. Kita lanjut dengan sesi berikutnya, yaitu membuat misrok atau amis di jeruk. Oke. Bahan-bahannya kurang lebih sama untuk misro. Ada singkong parut. Untuk Bu Dubes Stella, apakah combrok dengan tembrok itu sama, Seprino? Sama banget. Cuman kita ganti si oncom ini jadi tempe. Oh, Karena di sini nggak ada oncom, kita Ya. punyanya tempe. jadi sama Bu Dubes, cuman karena nggak ketemu sama combrok di sini, jadi kita pakai tempe yang kebetulan Seprino sudah bisa membuatnya sendiri. Oke. Ini untuk membuat misro kita memerlukan bahan yang sama ya, singkong, kelapa parut, kelapa parut dan margarin juga. Biar dia nggak terlalu hambar. Oh, oke. Kemudian diaduk rata lagi. Aduk rata. Okay, for Maria Ramirez, thank you for joining us. Okay, later on we will provide you with the English ingredients also in Spanish, but you may check it through our social media, through Instagram. Thank you for joining us. Ini kita aduk, Rata. kita aduk rata. Ya. Satu lagi pertanyaan dari Bu Dubes Nini Seprino. Ini di amplop sini kan ada tepung singkong, ya, yang berupa tepung yang kita pakai biasanya dibikin untuk pandekiso, kalau di kita pandeyuka. Ya. Apakah ini juga bisa untuk menggantikan singkong dan kelapa parutnya, atau terutama singkong parut? Nggak bisa kalau pakai tepung singkong yang biasanya orang Amerika Latin pakai untuk bikin pandeyuka atau pandekeso, karena itu lebih kayak ke tepung tapioka gitu. Nggak bisa jadinya Bisa. ya. Oke. Jadi bahan-bahannya kurang lebih sama, tadi singkong sama kelapa parut. Kelapa parut.
dengan mentega tadi ya. Margarin, dengan margarin. Terus kalau punya gula aren, pakai gula aren. Karena kita di sini nggak ada gula aren, kita pakai gula kelapa. Untuk isiannya maksudnya? Untuk isiannya, betul. Gula kelapa. Yang kita kasih sedikit air. Bisa dikasih contoh nggak sedikit, Sepinel, bagaimana membuatnya? Supaya ada bayangan. Ya, jadi kurang lebih untuk 200 gram gula kelapa itu airnya 1 sendok makan. 200 gram gula kelapa itu dikasih air 1 sendok makan, Ya, kurang lebih ya. Saya contohkan sedikit. Karena kenapa cuma sedikit airnya? Karena nanti dia bisa jadi air malah, bukan jadi pasta. Oh, jadi cuma untuk membuat dia menjadi lebih menyatu sehingga mudah dibentuk bulat-bulat. Untuk isian. Jadinya kurang lebih jadi kayak pasta. Bentuk menjadi semacam pasta gitu ya. Oh, ini yang sudah jadi. Ya, jadinya agak keras. Ya. Bisa kita bulat-bulat. Tapi yang punya gula aren pakai gula aren jauh lebih baik ya, lebih enak rasanya. Ini karena kita tidak bisa menemukan gula aren di sini. Bisa kita bulat-bulatkan dulu. Nah, di sini sebetulnya kan ada ya, Rino, di pasar ataupun di supermarket itu kita bisa menemukan seperti gula merah. Oh ya. Ya, bahasa sininya panela ya. Panela ya, betul. Ya. Apakah itu bisa kita gunakan untuk isinya? Untuk mengganti gula aren. Untuk mengganti gula aren atau palm sugar ditambah air ini tadi? Kalau kepepet banget nggak apa-apa. Tapi kalau kepepet banget? Kalau bisa jangan, karena rasa dari gula panela ini lebih ke gula pasir yang warnanya masih coklat. Jadi mungkin lebih enak kalau diganti dengan palm sugar aja ya, kalau tidak menemukan gula aren. Ya. Kita bentuk. Dibentuk bentuk lagi. misro ini beda dari temro tadi. Ya. Temro tadi agak lonjong, memanjang. Ini lebih ke bulat. Oh, kalau misro biasanya bentuknya bulat. Ya. Jadi bisa bedain ya kalau nanti disajikan, jangan salah pilih. Yang kebetulan nggak bisa makan pedas, nanti bisa kena jebakan Batman kalau salah pilih bentuk ya. Oke. Jadi misro lebih bulat-bulat, sementara temro atau comro biasanya lebih memanjang bentuknya. Udah dibulat-bulat enak ininya, masukinnya ke dalam ini ya, jadi isian singkongnya. Kita sudah siapin minyaknya. Kita goreng, langsung kita goreng. Udah bulat-bulat bentuknya. Sama ya, dengan wajan yang lebar, dengan minyak yang banyak. Digoreng sampai kecoklatan, kuning keemasan ya. Sama dengan temro tadi. Api sedang aja atau api kecil? Oh, apinya api sedang aja ya, supaya matangnya rata kali ya.
Oke, udah kelihatan cakep tuh misroknya. Hampir selesai. Udah hampir ya. Betul. Sudah bisa atau belum, Chef? Ya, boleh. Oke, sudah boleh ya. Angkat. Kita tiriskan dulu sebentar. Siapkan filmnya. Ya. Misronya udah siap, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Chef Rino akan menyajikannya. Ya, bulat-bulat. Bulat-bulat. Pakai. Ya. Wah, sudah siap ini misronya. Siap. Ya. Oke, demikian tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu cara dan bahan pembuatan misro atau amis di jeruk ini. Amis itu berarti manis, yang bahannya juga tidak terlalu sulit didapatkan. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana hasil yang tadi sudah dibuat oleh Chef Rino. Bentar, Chef Rino sedang mempersiapkan. Nah, sambil menunggu barangkali kita bisa tampilkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan misro. Mungkin tadi ada yang belum sempat mencatat. Nah, untuk misro atau amis di jeruk ini, kita memerlukan 250 gram singkong yang diparut, kemudian 75 gram kelapa parut, 1 sendok makan margarin. Sementara untuk isiannya, kita menggunakan 200 gram gula merah yang diiris halus, gula kelapa atau bisa menggunakan gula kelapa atau palm sugar yang dicampur sedikit dengan 1,5 sendok makan air untuk membuatnya menjadi pasta sehingga mudah kita bulat-bulatkan atau pulung-pulung untuk masuk menjadi isian. Sambil kemudian kita nanti menunggu menu berikutnya nih. Kalau ada pertanyaan terkait misro atau temro, kami persilakan bisa melalui chat room atau dengan raise your hand. Nah, tipsnya adalah goreng misro atau temro dengan minyak banyak dan wajan yang lebar supaya kita gampang membolak-balik dan warnanya jadi coklat, kemasannya rata. Ya, kita menunggu. Chef Rino sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk menu berikutnya. Menu berikutnya ini saya sendiri menunggu-nunggu karena ini salah satu cemilan favorit yang gurih walaupun bisa berakibat bahaya buat ukuran pinggang. Jadi kita mempersiapkan menu berikutnya, yaitu rangginang yang terbuat dari beras ketan. Ya, Chef Rino sudah siap dengan menu berikutnya hari ini, yaitu rangginang ya. Rangginang. Menu terakhir, ya. Cemilan favorit orang Indonesia. Suaranya Chef Rino kayaknya digedein lagi dikit, ini malu-malu meong ini kayaknya. Nggak usah malu-malu, yang nonton banyak. Jadi ya, bahannya apa aja untuk bikin rangginang? Untuk bikin rangginang bahannya simpel aja, beras ketan. Beras ketan. Yang kita rendam minimal 30 menit. Direndam dulu sekitar 30 menit ya. Terus ada. Ini beras ketannya putih. Boleh pakai yang putih, boleh pakai yang merah. Boleh pakai ketan hitam juga. Boleh.
Terus ada terasi. Terasi. Nah, ini juga tricky. Nanti mungkin ada tips dari Sebrino ya, mengenai terasi. Terus bawang putih. Bawang putih. Jadi memang bawang putih adalah kunci kayaknya. Karena ada di semua masakan, hampir semua masakan ya. Oke. Lalu apa lagi? Udah, itu aja sebenarnya. Garam. Dan garam ya pasti. Oh, ya. Untuk membumbuin. Oke. Jadi Itu simpel aja bahannya sebenarnya, cuman yang beras ketan, tricky lebih ke terasi. penjemurannya nanti. Oh, oke. Bawang putih, kemudian garam dan air ya. Ya. Kita mulai aja. Oke. Jadi saya sudah mempersiapkan beras ketan yang sudah direndam. Beras ketan yang sudah direndam kurang lebih 30-an menit ya, 30 menit. Kita kukus. Setelah direndam kemudian dikukus. Ya. Dikukus selama berapa lama, Sebrino? Selama 15 menit. Selama 15 menit. Sambil nunggu kukusannya ready, kita bikin larutan air terasi. Air terasi, airnya berapa banyak yang diperlukan? Kurang lebih 100 ml. 100 ml air. Air 2,5 sendok teh. 2,5 sendok teh terasi. 2,5 sendok teh terasi. Buat teman-teman yang mungkin nggak punya terasi, bisa diganti bawang putih. Bisa atau diganti. nggak perlu pakai terasi. Tapi kalau bawang putihnya dibanyakin. Kalau misalnya sedang tidak punya terasi, Ya. Terasinya bisa di skip. Bisa di skip atau bisa diganti. Tapi diganti dengan bawang putih yang lebih banyak. Bawang putih yang lebih banyak Sehingga atau diganti wangi bawang putihnya lebih Ya. terasa ya. Atau diganti dengan potongan udang. Atau diganti dengan potongan udang. Iya. Udangnya diapain? Digoreng dulu sebentar. Oh, udangnya digoreng dulu sebentar. Nanti dihaluskan. Kemudian dihaluskan. Ya, terus kita kasih garam. Dikasih garam seberapa banyak? Kurang lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh atau nanti bisa dicicip-cicip kali ya. Karena ini harus asin. Oh, oke. Juga bawang putih yang kurang lebih dari 3 siung. 3 siung bawang putih yang ditumbuk. Kita rebus. Kemudian direbus. Biar tanah. Sampai sana. Ya. Oke, kita pindah dulu kali ya supaya kelihatan itu rebusan terasi dengan garamnya tadi. Ya. Itu minyak persiapan untuk menggoreng ya. Oke. Ini ditunggu sampai dia menggolak, mendidih. Ya, mendidih. Sampai mendidih ya. Mendidih. Kalau misalnya nggak punya terasi, bisa dipakein aja bawang putih, tapi bawang putihnya lebih banyak. Ya, jadi kita bisa campur beras ketan yang sudah kita Beras ketan yang sudah dikukus tadi. Ditunggu dulu sampai dia lebih lembut. kurang lebih jangan matang-matang. Oh, setengah matang aja. Matang aja 15 menit aja. 15 menit kurang lebih. Nah, ini sudah menggolak, sudah mendidih. Air dengan terasi dan garam. Ya. Kita masukkan campuran air, terasi, bawang putih dan garam. Masuk ke dalam ketan yang tadi sudah dikukus 15 menit.
Kita aduk Diaduk rata ya, sampai meresap. sampai rata dan meresap ya. Sampai nanti warnanya berubah jadi kecoklatan seperti warna terasi. Betul. Kalau ada kadang yang terasinya agak merah, Bu. Oh, oke. Jadi rangginangnya warnanya Jadi agak- warnanya lebih merah juga ya, Iya. jadi merah ya. Kalau pakai misalnya tepung, beras ketannya ketan hitam, sama aja prosesnya ya? sama, Bu. Oke. Oke, kemudian yang itu dikukus. Yang Ya. sudah teraduk Jadi rata yang ini, sudah teraduk rata dengan air larutan terasi tadi, ya, kita kukus kembali dikukus kembali kurang lebih 40 sampai 45 menit. 40 sampai 45 menit. Ya. Sambil nunggu kukusan, Ya, kita siapin loyang mungkin yang dialasin baking paper ini untuk apa nih? untuk proses menjemur nanti, Bu. Oh, kalau bentuk-bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuknya biasanya kita sesuai selera. Ini yang sudah dikukus tadi ya? Ya, nanti kan kita sambil nunggu. Oke. Ini tadi yang sudah kita campur dengan bumbu-bumbu dan kita kukus lagi selama kurang lebih 45 menit. Nah, kita cetak selagi panas atau selagi berasap, Masih panas-panas dicetak. selagi masih lemas. Bisa per 1 sendok makan. Ya. Selamat pagi dari Kito, Bu Dubes Wibi dari Helsinki. Selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan terlalu ditekan ketika mencetak, nanti nggak ngembang. Ya, dicetak bulat-bulat ya, tapi nggak perlu pakai cetakan khusus. Nggak perlu, Bu. Nggak perlu, ini gampang banget kok. Bulat-bulat aja dengan sendok gitu ya. Sendok ya. Ini bisa. Dan nggak perlu dipadat-padat sekali juga. Nggak perlu. Oh, oke. Kalau mau besar bisa ditambahin lagi. Ya, tapi kurang lebih 2 sendok. Kurang lebih 1,5 Oh, sendok. 1,5 makan. sendok. Soalnya saya suka yang banyak, suka yang gede-gede, jadi Oh iya. harus harus 2 sendok. Tadi boleh diulang nggak tips mengganti terasi yang pakai udang tadi? Jadi udang digoreng. Udang digoreng, nanti bisa kita ulek bareng sama bawang putih. Oh, jadi nanti diulek bersama dengan bawang putih ya untuk Atau- mendapatkan aroma ini ya. Atau kita bisa Terasi. pakai tinta cumi, jadi nanti si rangginangnya ada warna kehitam-hitaman. Oh, bisa dengan tinta cumi Bisa, jadi menggantikan. tetap ada aroma cumi, ada Oh. warna cuminya. Gitu kan. Jadi warnanya warna kehitaman cumi Iya. ya. Bisa juga dikasih pewarna makanan. Ya. Tapi mendingan dengan tinta cumi kali ya. Dengan tinta cumi Aromanya juga lebih enak. lebih menarik Ya. dari mulai warna dan rasa. Karena Ya. kita Ini sudah siap dibentuk bulat-bulat. tips untuk menjemur Nah, tips menjemur nih. itu lebih baik langsung panas matahari. Langsung dipanas matahari. Ya, langsung panas matahari. Berapa lama ininya? Kurang lebih 2 hari. Jemurnya? Kurang lebih 2 hari. Jadi di hari pertama ketika satu sisi sudah kering bisa kita balik. Oke. Nah, 2 hari kurang lebih ya. Jadi sore hari pertama jemur misalnya katakanlah bikinnya pagi begini, sore nanti kita lihat dan kita balik ya. Kalau sudah kering boleh kita balik. Kalau udah kering boleh dibalik. Terus atau yang punya oven listrik Oh, mungkin bisa di oven juga. bisa 40 derajat 40 derajat selama berapa lama? 2 hari. 2 hari juga. Jadi Waduh, kalau mungkin yang negaranya ada salju mungkin pakai oven listrik. pakai oven juga ya. Oke. Ya, ini sudah berhasil dibentuk oleh Chef Rino, rangginang kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, ada pertanyaan, Chef. Kalau pakai ebi atau udang kering yang dihaluskan bisa nggak?
Ini untuk menggantikan si terasi tadi kurang lebih. Oh bisa banget, bisa banget. Oh bisa. Ebi banget, ebi atau udang kering. Cuman Ya. kan kadang kita yang di luar negeri suka nggak punya ebi sama sekali juga. Sama sekali, ya. Terasi juga kadang nggak punya kayak. Jadi penggantinya ya cuma udang sih. Udang, ya. Oke, jadi udang kalau punya ebi bisa ya? Ya. Karena Jadi bisa, Bu Listi. Karena kita nggak mungkin nunggu proses pengeringan. 2 hari. Saya sih nggak apa-apa, Seprino juga nggak apa-apa di sini, tapi kasihan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau nunggu 2 hari. Jadi saya udah Cuma punya, bisa lihat aja soalnya. Jadi saya sudah punya. Oh ini yang sudah dijemur ya selama 2 hari. Ya, jadi atas bawah sudah kering maksimal. Tinggal digoreng. Ya, ini sudah kering 2 hari ya. Kalau sudah kering ini bisa kita simpan untuk mungkin stok kalau kita nanti bakal ada tamu. Ya. Jadi ini tinggal goreng aja, kita coba goreng sekarang. Kita siap goreng. Apa yang menyebabkan rengginangnya nggak mekar, Chef? Ini pertanyaan dari Pak Robi dari Meksiko. Ada berita juga dari Meksiko. Pertama itu bisa kurang kering, kurang matahari, tapi yang lebih menyebabkan itu untuk nggak ngembang itu kebanyakan air. Kebanyakan air. Nah, saat mencampur tadi yang bikin larutan air terasi itu terlalu banyak air dan terlalu lama mengukus, itu juga sebab inti yang kenapa rangginang itu tidak mengembang. Oke, jadi kedua kurangnya matahari atau kurang kering. Kurang kering. Si ya. rangginang ini. Oke. Gitu Pak Robi. Jadi kita sudah siapkan api panas banget. Minyak yang panas, kalau api panas. Minyak panas. Strobi. Oh ya, ya. Jadi tadi yang bergabung dan bertanya bukan Pak Robinya, Seprino, tapi Bu Linda, Mama Andina. Bu Linda. Mama Andina. ¿Cómo está Meksiko? Ini udah panas. Bisa kita langsung goreng. Kalau minyaknya sudah panas, apinya bisa dikecilkan. Oke. Jadi mesti pandai-pandai bermain api di sini ya. Supaya mekarnya juga jadi cantik. Di awal minyaknya mesti panas, tapi kemudian bisa kita kurangi, kecilkan apinya. Ini nggak cukup 1 nih kalau ini makan rengginang. Satu toples. 1 toples. Biasanya toples kongguan, isinya rengginang. Isinya rengginang. Jebakan lagi ya. Sambil digoyang-goyang biar dia ngembang. Supaya ngembangnya bagus, digoyang-goyang, diputar-putar. Nah, sampai kayak gini. Sudah mekar. Goreng lagi. Mungkin bisa dideketin aja itu. Saya pikir ruwet banget bikin rengginang, ternyata setelah ngikutin Seprino masih bisa kita ikuti lah. Masih gampang. Masih bisa. Yang susah itu lebih ke Niat penjemuran. Ya. Kalau saya lebih pada niat Seprino. Dan triknya adalah di penjemuran ya. Ya, penjemuran. Kalau cara memasaknya udah mengikuti resep, mudah-mudahan nggak gagal. Nah, mudah-mudahan tidak gagal. Ya, rengginangnya sudah siap juga. Sudah siap. Kita tata dulu. Oke, tadi Seprino sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana membuat rengginang dengan bahan yang juga ternyata tidak terlalu rumit. Tapi untuk Bapak Ibu teman-teman yang
kebetulan tadi mungkin belum sempat mencatat bahannya apa saja yang kita perlukan untuk membuat rengginang. Ini kita tampilkan sekali lagi slide-nya. Silakan teman-teman ditampilkan slide-nya. Nah, ini adalah bahan yang kita perlukan untuk membuat rengginang. Kita perlu 250 gram beras ketan, bisa ketan hitam, bisa ketan putih, tapi kita menggunakan ketan putih hari ini. Kemudian 100 ml air. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Bu Linda, kalau airnya terlalu banyak bisa menyebabkan rengginangnya nggak mekar. Kemudian 2,5 sendok teh terasi, yang kalau sedang tidak punya terasi, kebetulan juga nggak punya stok udang di rumah, bisa di skip aja, ditambahkan saja penggunaan bawang putihnya. Sedangkan kalau kita pakai terasi tadi, kita menggunakan kurang lebih 3 siung bawang putih dan sekitar 1 sendok teh garam. Nah, triksnya adalah tipsnya, karena ini cukup tricky saat menjemur rengginang. Jadi dijemur selama 2 hari, kemudian kalau pagi kita jemur, sore kita lihat, kalau sudah benar-benar kering bisa kita balik, sehingga di hari kedua bagian sisi yang belum kering bisa sempat kering. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dubes Nini dari Buenos Aires sudah bergabung bersama kami. Ya, dan ini adalah hasil kita hari ini. Demo masak hari ini ya, Seprino. Ya. Apa aja nih, Seprino? Sesuai judul dari awal. Ya. Sesuai resep dari awal. Selat Solo. Selat Solo. Ya. Selat Solo. Ada. Kemudian temro. Mungkin dilihatin isi tempenya. Ya. Temro. Ada kemudian misro. Yang misro, amis di jero. Ya. Nah, terakhir yang paling menarik, yang paling favorit biasanya rengginang. Adalah rengginang. Ya. Mantap nih. Oke. Kayaknya sih saya sepulang dari sini kayaknya bisa juga mencoba buat ya. Harus coba ya. Oke. Tergantung niat. Mudah-mudahan niatnya ada. Oke. Demikian tadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Demo masak hari ini bersama Chef Rino dari dapur Wisma Indonesia di Quito untuk 4 menu, selat Solo, temro, misro, dan rengginang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik yang ada di Ekuador, di Argentina, maupun di negara-negara lain, dan juga yang di Indonesia. Mungkin yang di Indonesia juga biasanya cuma beli aja, bokut aja. Ya, kali ini jadi bisa mungkin bisa lebih sehat. Iya, bisa coba sendiri di rumah karena ternyata tidak terlalu sulit bahannya, terutama kalau di Indonesia nggak ada masalah, semuanya ada. Jadi mungkin bisa dicoba juga. Sementara untuk kami yang sedang berada jauh di luar negeri, jauh dari tanah air, bapak-bapak dan ibu-ibu di Indonesia juga barangkali bisa membayangkan ternyata kami yang berada di Quito sini, penerbangan kira-kira 33 jam dari Indonesia, ternyata masih bisa juga menikmati hidangan-hidangan yang biasa kita dapatkan di Indonesia, yaitu selat Solo, temro, misro, dan rengginang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah catatan kita mengenai makanan-makanan Indonesia yang suatu saat bisa kita coba, mumpung sekarang juga kita punya lebih banyak waktu di rumah karena belum bisa terlalu leluasa untuk keluar rumah. Ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Ibu Dubes di Argentina, di Lima, di Helsinki juga. Begitu juga dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan dari KJRI New York yang sudah bergabung bersama kami, dan teman-teman sekalian. Ini bukan yang pertama dan terakhir ya? Bukan, nanti besok minggu depan hari Rabu tanggal 24. Hari Rabu tanggal 24. Jam 12 siang waktu Ekuador. Jam 12 siang. Waktu Ekuador. Waktu Ekuador ya. Kalau yang di Jakarta ini tengah malam ya. Malam. Nah, untuk informasi bapak-bapak, ibu-ibu, hari Rabu tanggal 24
kita akan hadir dengan menu yang berbeda dan juga akan hadir bersama kami nanti di hari Rabu itu mahasiswa-mahasiswi dari jurusan gastronomi dari Universidad Técnica de Ambato di Ekuador yang mereka sangat antusias ingin belajar memasak masakan Indonesia. Kami mengundang kehadiran ibu-ibu sekalian juga dan teman-teman untuk bergabung di hari Rabu 24 Juni jam 12. jam 12. Malam waktu Indonesia. Malam di Indonesia ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, barangkali Bu Dubes ingin menyampaikan sesuatu, Bu? Boleh. Silakan, Bu. Halo semuanya, terima kasih ya sudah gabung dengan cooking class-nya dari KBRI Quito. Saya juga sangat senang ternyata banyak teman-teman yang ikut ya dari Indonesia, lalu dari Eropa, Ibu Dubes Helsinki, Ibu Dubes Wiwi, lalu Ibu Dubes Stella dari Peru, Ibu Dubes Nini dari Argentina. Terima kasih sudah gabung. Juga saya lihat ada Lindan ya dari Meksiko. Apa kabar Linda? Ketemu kita ya di sini ya, walaupun jauh tetanggaan loh sekarang. Juga buat teman-teman di Indonesia juga saya lihat ya teman-teman dari Dharma Wanita ya. Dharma Wanita juga KJI New York, dan saya juga tahu ada beberapa chef loh. Ada di restoran di Helsinki yang juga ikut. Selamat datang, selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan sajian pertama kita bisa membuat kita menemukan sesuatu yang baru. Kita bisa latihan di rumah, kita bisa sajikan mungkin buat pengunjung restorannya kalau yang punya restoran. Karena ini akan sangat bermanfaat dan enak sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim KBRI Quito, terutama Chef Rino yang sudah bergabung dengan kita, walaupun katanya dia belum pernah tuh di depan kamera, dia suka malu-malu. Tapi kita mesti ingat, lihat kamera. Tapi it's okay ya, bagus loh, terakhir udah senyum-senyum. Ya. Terus buat Ibu Ella, keren banget. Kayaknya saya takut nih kalau televisi dan Bu Ella ini mau di ini loh. Agaknya saya ditarik ya. Iya, ditarik deh. Keren banget. Juga buat tim background, backstage banyak nih. Ada Ken, ada Ken, ada terutama Pak Haris, Pak Irfan. Lalu ada di sini saya lihat ada Telu. Ya, lalu ada Sonya, ada Bu Susi, ada Ica, ada Adin. Jadi ada-adanya semua tumplak di sini nih buat mensukseskan ini. Jadi kalau masih ada kesalahan, saya minta maaf karena ini adalah terobosan kita yang baru. Kita nekat-nekat aja karena daripada nggak ada acara kita di rumah saja dalam masa COVID ini. Jadi kita buat acara-acara yang kreatif. Dan beberapa acara yang kita buat juga webinar itu hampir setiap minggu. Jadi kita punya acara mingguan untuk mengisi waktu saat kita di rumah dengan kreatif dan persiapan diri menghadapi new normal ini. Jadi kepada semua yang sudah ikut di dalam acara cooking class, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya berharap tanggal 24 nanti pada ikut juga ya. Walaupun maaf sekali di Indonesia itu tanggal 24 itu jam 12 malam. Karena kita menyesuaikan juga dengan viewers kita yang di sini. Yang berdekatan Bu Ella adalah dari mahasiswa Teknika de Ambato, dari cooking class-nya. Dan juga beberapa diplomat di sini dan teman-teman Ekuador yang memang menggemari makanan Indonesia. Jadi mungkin salah satunya adalah mie goreng ya. Mie goreng, karena mie goreng itu salah satu makanan yang sangat dinikmati oleh teman-teman di Ekuador, tapi akan ditambah dengan yang saya yakin teman-teman juga suka, yaitu pisang karamel dan juga singkong goreng renyah dengan saus sambal tuna. Itu enak banget. Karena semua yang kita sajikan ini sudah melewati testing dapur Wisma KBRI Quito. Terima kasih. Join lagi, mudah-mudahan semakin semangat dengan makanan Indonesia, dan sekali lagi selamat pagi dan selamat malam buat Indonesia dan selamat sore buat Eropa. Terima kasih Bu Dubes. Salam sehat semua ya. Terima kasih, Bu Dubes. Terus
Terima kasih, semangat kalian. Menurut itu. Ada Ibu di kelas.